Bahkan misalnya Rasulullah SAW dalam urusan kepemimpinan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bil amir khairan." Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki seorang pemimpin itu ada kebaikan dalam dirinya, ja'ala lahu waziran sidqin. Maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan baginya ini wazir, pembantu yang jujur. In nasiya dzakarahu. Kalau dia lupa maka akan diingatkan. Wa in dzakara anahu. Kalau dia di atas kebenaran maka akan dibantu. Wa idza arada bihi ghairi dzalika. Kalau kemudian Allah tidak menghendaki kebaikan pada orang tadi, ja'ala lahu waziran su'. Maka Allah Azza wa Jalla jadikan orang dekat dia ini orang-orang yang jelek. In nasiya lam yudzakkirahu. Kalau dia lupa, dia melakukan maksiat, sudah dibiarkan saja. Ini bukan teman yang baik. Wa in dzakarahu lam yu'innahu. Kalau dia di atas kebaikan ternyata juga tidak mau membantu. Maka Rasulullah mengingatkan, la tusahibu illal mu'minan. Maka hendaklah kalian, kata Rasulullah SAW, jangan sampai beriman, jangan sampai bersahabat kecuali hanya dengan orang-orang yang beriman. Bukan berarti kita tidak kenal dengan orang-orang kafir, meskipun mereka, apalagi mereka adalah tetangga kita. Kita tetap punya adab, kita tetap punya akhlak terhadap mereka. Tapi jangan kemudian menjadikan mereka ini sebagai sahabat dekat kita. Karena apa? Karena dalam ayat yang tadi kita bacakan, bagaimana ternyata pada yaumul qiyamah ini terkadang juga menjadi penyesalan. Menjadi penyesalan. Karena teman yang jelek, dia akan membiarkan kita di atas kesesatan. Bahkan kita kalau melakukan kesalahan dia bantu. Sementara kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, maka Rasulullah SAW mengatakan, mathalul ikhwain, perumpamaan mereka yang bersahabat di jalan Allah, idza iltaqiya mislu yaddain. Kalau mereka bertemu itu seperti dua tangan ini. Bagaimana keadaan dua tangan ini? Taghsilu ihdahuma al-ukhra. Yang satu membersihkan tangan yang lain. Itu persahabatan. Kita sebagai manusia, Rasulullah SAW katakan bahwa sesungguhnya al-ins mahalul khata' wan nisyan. Kita ini kadang salah. Ada yang kita sengaja, ada yang tidak kita sengaja. Dan kadang kita lupa. Maka ketika melakukan kesalahan, idealnya kita membersihkannya. Kalau kesalahan itu terang-terang ada di depan tangan kita, mungkin kita bisa membersihkannya dengan satu tangan saja. Tapi coba bayangkan kalau kemudian yang kotor tadi sudah di belakang. Susah kalau hanya kita bersihkan dengan satu tangan. Maka kita butuh sahabat yang soleh yang akan membantu kita sehingga tangan tadi itu menjadi bersih. Tangan kanan belakangnya kotor dibersihkan dengan tangan kiri. Tangan kiri belakangnya kotor, maka dibersihkan dengan tangan kanannya. Maka itulah kata Rasulullah SAW yang dimaksud dengan persahabatan. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus hati-hati betul. Jangan sampai kita seperti halnya paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Talib. Abu Talib dikisahkan ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, maka datanglah Rasulullah SAW. Karena Abu Talib ini dekat dengan Rasulullah. Rasulullah SAW sejak umur 8 tahun tinggal bersama pamannya Abu Talib. Maka dididik oleh Abu Talib bagaimana caranya berdagang, bagaimana caranya mengembala. Bahkan ketika umur 25 tahun dinikahkan dengan Khadijah. Ketika Rasulullah SAW umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka dibelah oleh Abu Talib. Karena Abu Talib tahu ponakannya ini tidak mungkin bohong. Kenal betul karakter Rasulullah SAW. Tapi hanya satu, belum terucap kalimat syahadat, belum terucap kalimat la ilaha illallah pada lisannya Abu Talib. Maka ketika Abu Talib meninggal, ketika Abu Talib dalam keadaan naza, sakaratul maut, datang Rasulullah SAW menjenguk. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Siapa saja di antara kalian, kata Rasulullah SAW, yang sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, pasti orang ini masuk ke dalam surga. Tapi jangan bayangkan ini gampang kalau begitu bawa kerpean saja, tidak mungkin. Ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memang diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pamannya tadi ketika dalam keadaan nazar didatangi oleh Rasulullah, kata Rasulullah, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun akhaju laka biha indallah. Wahai paman, engkau ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Suatu kalimat yang aku akan berhujah untukmu di sisi Allah pada hari kiamat.
Maka kata para ulama dikatakan ya, fa'arada ayyakul la ilaha illallah. Pamannya Abu Talib saat itu sudah ingin mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Tapi Ja'a Abu Jahal, datang temannya Abu Talib yaitu Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Kaifa targhab an millati abaika wa ajadika. Wahai Abu Talib, bagaimana mungkin engkau yang sudah puluhan tahun hidup dengan agama dari bapakmu Abdul Muttalib atau kakekmu, engkau kemudian membencinya di akhir hayatmu? Maka singkat cerita, Abu Talib pun tidak jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mati dalam keadaan kafir. Rasulullah SAW kemudian sangat bersedih. Rasulullah SAW sangat berharap paman yang sangat banyak membantunya tadi masuk ke dalam Islam. Tapi Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan ayat dengan menegur Rasulullah dalam surah Al-Qasas ayat 56. Wahai Nabi, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah itu memberikan petunjuk pada siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Maka singkat cerita, kekhususan untuk Abu Talib, dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi neraka yang paling ringan. Hanya saja neraka paling ringan tadi diletakkan ya barahnya di kakinya, di telapaknya, maka mendidih otaknya.